Ketika Jokowi nebeng SMK, perjalanannya sangat mulus. Tidak ada hambatan. Tapi ketika dia nebeng IKN, perjalanan agak terganggu, bahkan sangat terganggu. Bahkan Jokowi malah terpelanting karena jalannya berlubang besar. IKN bukan lagi kebanggaan Jokowi, tapi menjadi sebuah beban berat yang dipikul bersama dengan Prabowo. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwor. Sekarang kalian sudah tahu kisruh tentang IKN yang dibongkar oleh majalah Tempo ketika mewawancarai Agwan. Meskipun ada sedikit bantahan atau isu terkait isi wawancara, terutama yang berkaitan dengan pernyataan menjaga wajah presiden atau kata perintah dari presiden, tapi saya yakin rakyat sudah cukup cerdas untuk memahami kenapa keberatan itu dilayangkan kepada Tempo. Tampaknya, dan memang jelas, ada yang sangat gerah dan tidak terima. Ada yang merasa boroknya terbongkar. Meskipun begitu, isi wawancara itu tetap membuktikan bahwa Jokowi selama ini terlalu banyak bicara alias koar-koar tentang kehebatan IKN, terutama dalam hal banyaknya investor yang membludak, antre panjang dan oversubscribe. Semua itu cuma klaim asal bunyi supaya IKN terlihat banyak peminat. Kalau IKN memang sehebat yang digembar-gemborkan, ngapain Jokowi mengundang banyak influencer ke sana? Ibarat produk yang laris manis, ngapain membayar influencer untuk mempromosikan IKN? Katanya oversubscribe. Harusnya semua proyek di IKN sudah sold out, habis semuanya diborong investor. Begitu kan? Faktanya, rupanya Jokowi kebingungan dengan IKN yang tidak begitu membuat investor tertarik. Jadi wajar Jokowi meminta tolong atau memerintahkan atau menawarkan atau terserah kalian mau menyebut itu apa untuk membangun IKN. Ini namanya strategi mancing mania supaya investor asing terpancing dan mau investasi di IKN. IKN ini memang makin lama makin terlihat seperti proyek mercusuar Jokowi. Proyek gagah-gagahan yang membuat namanya besar di dunia politik tanah air. Memang IKN ini ada tujuannya, tapi unsur ambisi politik sangat terasa di tangan Jokowi. Kita flashback dulu ketika Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Di periode kedua, Jokowi menang telak dengan suara mencapai 90%. Setahu saya, tidak ada kepala daerah yang bisa menang dengan suara sebanyak itu. Jokowi pun menjadi media darling, mulai dikenal banyak orang. Tapi nama Jokowi semakin populer karena SMK. Saya termasuk salah satu yang pertama kali mengenal nama Jokowi lewat pemberitaan tentang mobil SMK. SMK memang populer berkat Jokowi. Karena itu pula SMK digadang-gadang menjadi ikon mobil buatan Indonesia. Makanya kalau kita bicara tentang SMK, pasti tidak akan bisa melupakan nama Jokowi. SMK itu di mata masyarakat sudah identik dengan nama Jokowi. Mobil SMK ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2007 oleh seorang pemilik bengkel Kiat Motor asal Klaten bernama Sukiat. Mobil itu dirakit dan diproduksi dengan memberdayakan pelajar SMK. Hasilnya, 9 unit prototipe pertama mobil itu lahir dengan merek Kiat SMK. Jokowi saat itu sempat menjadikan mobil ini sebagai mobil dinas wali kota dan wakil wali kota Solo dan mengandangkan mobil dinas Toyota Camry. Disitulah banyak orang menganggap Jokowi mencapai puncak popularitas karena menjadikan SMK sebagai alat politik. Jokowi nebeng SMK untuk membesarkan namanya, terutama ketika mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Di Pilpres 2014, SMK kembali dibicarakan publik. Ini menandakan SMK itu seolah satu nyawa dengan Jokowi. Sulit untuk membahas SMK tanpa membahas Jokowi. Lalu pada Februari 2015, Jokowi kembali menyinggung mobil SMK yang saat itu kabarnya akan dikembangkan sebagai mobil nasional. Jokowi menjawab itu saat membalas tudingan adanya pengembangan mobil nasional selain SMK dengan produsen mobil asal Malaysia yaitu Proton.
Tapi kenyataannya, kepopuleran Jokowi tidak diimbangi dengan kepopuleran SMK. Saya sekarang tidak tahu lagi gimana perkembangan SMK saat ini. Tapi yang jelas, kalah populer dibanding branding Jokowi di dunia politik. Bisa dibilang Jokowi berhasil nebeng SMK untuk melejitkan namanya. Memang bisa dikatakan Jokowi jago nebeng isu besar untuk membuat namanya dibicarakan publik. Jokowi pintar membranding dirinya sedemikian rupa sehingga banyak orang menyukai dia, mendukung, memuji, bahkan tidak sedikit yang bersedia menjadi penjilat setia. Dan sekarang kita tahu, Jokowi juga mau melakukan hal yang sama untuk semakin membesarkan namanya, lewat IKN. Kalau bicara tentang IKN, pasti tidak akan terlepas dari nama Jokowi. Tapi sayang, usaha Jokowi menebeng IKN untuk mengukir namanya tidak terlalu berhasil. Ada beberapa isu dan masalah terkait IKN yang membuat kepalanya pusing. Yang terbaru adalah pernyataan Agwan kepada majalah Tempo. Memang dari awal kita semua sudah tahu ada apa dengan IKN. Tapi pernyataan itu menjadi sebuah penegasan yang semakin tidak bisa dibantah oleh para pendukung Jokowi. Ketika Jokowi nebeng SMK, perjalanannya sangat mulus. Tidak ada hambatan. Tapi ketika dia nebeng IKN, perjalanan agak terganggu, bahkan sangat terganggu. Bahkan Jokowi malah terpelanting karena jalannya berlubang besar. IKN bukan lagi kebanggaan Jokowi, tapi menjadi sebuah beban berat yang dipikul bersama dengan Prabowo. Prabowo dalam beberapa kesempatan terlihat agak kurang bergairah dengan IKN. Mau tidak mau harus melanjutkan, selain karena amanat undang-undang, dia tidak mungkin terang-terangan melawan Jokowi. Akibatnya, anggaran untuk IKN turun drastis, pembangunan juga terasa lebih lambat dibanding era Jokowi. Kebanggaan Jokowi menjadi sebuah hal yang memalukan. Investor membludak, tapi nyatanya sepi peminat, sampai harus meminta bantuan konglomerat dalam negeri supaya tidak malu-maluin. Mau menyelamatkan wajah sendiri karena terlanjur bombastis dengan IKN. Mungkin awalnya Jokowi membayangkan IKN itu diminati sampai overload. Pembangunan sangat lancar dan sangat cepat. Bangunan megah, pemandangan dari atas terlihat keren dan cantik. Tapi mimpi itu buyar. Jokowi terpelanting, terperosok dan terjatuh dengan cara yang dramatis. Kalau kalian perhatikan media sosial, ada banyak sekali buzzer dan pendukung Jokowi yang marah-marah karena IKN dikuliti habis-habisan oleh majalah Tempo. Katanya Tempo itu tendensius, media abal-abal. Mereka bilang ada narasi untuk mengadu domba Jokowi. Mereka ngamuk karena Jokowi dipermalukan. Yang pertama, jagoan Jokowi di Pilkada Jakarta kalah. Yang kedua, Jokowi dipecat oleh PDIP. Kemudian yang ketiga, tipuan Jokowi mengenai IKN akhirnya terbongkar. Ini namanya triple combo. Kena hajar 3 kali lewat isu yang berbeda. Wajar kalau mereka ngamuk dan tidak terima. Jokowi pintar nebeng sebuah isu, tapi sepandai-pandainya Jokowi pasti bakal terpeleset juga. Pendukungnya selalu menganggap Jokowi itu kayak raja yang tidak terkalahkan. Sekali kalah, mereka tidak bisa menerima kenyataan, lalu mencari kambing hitam dan menyerang siapapun yang dianggap berseberangan. Mereka kalau ditanya ini pasti tidak akan bisa menjawab. Di mana investor asing yang kata Jokowi oversubscribe? Udah, itu aja. Kalau tidak bisa menjawab, maka jangan marah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.